Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Reno Farahaniawan. Hari ini layar kaca kita dipenuhi oleh tumpukan uang tunai senilai 11,42 triliun rupiah. Pemerintah dan publik bertepuk tangan merayakan angka tersebut sebagai simbol runtuhnya kerajaan mafia sumber daya alam. Tapi tugas kita sebagai masyarakat bukan untuk larut dalam euforia buta. Tugas kita adalah membedah realita bahwa tumpukan uang tersebut bukanlah nisan daripada mafia sumber daya alam, melainkan tumpukan uang tersebut adalah karcis parkir yang baru saja mereka bayar setelah puluhan tahun merampok dan merusak paru-paru negara ini sampai negara ini hampir sesak napas, bahkan sudah sesak nafas. Maka dari itu, saya menyesali adanya glorifikasi dari masyarakat terhadap pengembalian aset dan penagihan denda administratif berskala besar sebagai indikator utama keberhasilan pemberantasan mafia sumber daya alam. Sekarang, saya akan mengevaluasi keadaan dan membandingkannya dengan apa yang akan saya tawarkan. Dan perlu diperhatikan bahwa dalam narasi yang akan saya sampaikan, saya tidak sama sekali menolak pengembalian uang ke kas negara. Yang saya sesali adalah glorifikasinya. Bagaimana penyitaan aset dan denda yang seharusnya sudah menjadi kewajiban atau memang tanggung jawab ini dibingkai atau diframing besar-besaran oleh negara dan media sebagai indikator utama keberhasilan atau kemenangan final pemberantasan korupsi sumber daya alam. Dalam perspektif yang saya tawarkan, pemerintah tidak seharusnya merayakan penarikan denda ini. Negara, pemerintah harus bersikap dingin dan menyatakan bahwa indikator utama keberhasilan adalah reformasi struktural. Apa itu? Memenjarakan aktor intelektual. Misal ada backing politik kek, jenderal kek, siapapun. Aktor intelektual harus dipenjarakan. 2. Merevisi celah daripada UU Undang-Undang Perizinan. Dan kita harus memulihkan daripada ekologi. Uang triliunan hanyalah prosedur administratif yang sangat biasa, bukan sebagai satu piala kemenangan. Dan yang harus dibuktikan adalah glorifikasi terhadap penyitaan aset ini justru memberikan ilusi kemenangan yang sangat berbahaya, dan akar masalah yang sistemiknya ini akan terasa kabur dan tidak akan bisa kita lihat secara jelas. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya keuntungan akan didapatkan oleh oligarki sumber daya alam itu sendiri. Jadi saya akan membuktikan bagaimana glorifikasi ini bisa menciptakan ilusi akuntabilitas dan moral hazard. Sementara nanti akan saya jelaskan bagaimana glorifikasi ini akan mematikan tekanan politik untuk reformasi sistemik dan pemulihan ekologi. Kenapa merayakan pengembalian aset dan denda administratif ini sangat berbahaya secara logika hukum dan juga logika moral? Pertama, glorifikasi mengubah atau gini deh, yang terjadi sekarang adalah perubahan kejahatan lingkungan menjadi hanya sekadar transaksi komersial, cost of doing business. Uang 11,42 triliun rupiah mungkin bagi rakyat biasa seperti saya, bagi teman-teman yang menonton yang tidak pernah memegang uang sebanyak itu, terdengar fantastis dan sangat-sangat besar. Tapi perlu diperhatikan bahwa bagi korporasi sawit dan tambang raksasa yang telah beroperasi secara ilegal, sekali lagi secara ilegal selama belasan tahun, angka 11,42 triliun hanyalah sebagian kecil dari akumulasi margin keuntungan raksasa yang telah mereka nikmati. Ketika negara mengglorifikasi pembayaran denda ini seolah-olah itu adalah kemenangan besar, negara secara tidak langsung mengirimkan pesan yang fatal. Secara implisit, negara mengirimkan pesan yang fatal. Pelanggaran tata ruang dan perusakan hutan bisa diampuni asalkan
Anda sebagai perusak sistem ekologi sanggup membayar harga tebusannya. Dan ini adalah moral hazard. Oligarki sumber daya alam tidak akan jera. Mereka akan memasukkan potensi denda negara ke dalam proposal bisnis masa depan mereka sebagai biaya operasional yang biasa. Yang kedua, absennya pertanggungjawaban pidana aktor intelektual. Glorifikasi pada angka pencapaian uang membuat publik rabun pada fakta bahwa kejahatan sumber daya alam selalu melibatkan kolusi birokrasi. Apa yang saya bicarakan di sini, bahwa hutan itu tidak bisa ditebang tanpa adanya tanda tangan bupati. Hutan tidak bisa ditebang tanpa adanya tanda tangan menteri. Hutan tidak bisa ditebang kalau tidak ada backingan aparat. Saat denda triliunan dibayar, perusahaan tetap beroperasi. Dan para pejabat korup yang memberikan izin, memberikan tanda tangan ilegal, memberikan backingan ilegal di masa lalu, akan tetap bebas berkuasa. Glorifikasi ini yang terjadi sekarang, kita melihat uang tumpukan 11,42 triliun, mencuci dosa struktural mereka dengan uang tunai, menutupi fakta bahwa tidak ada satupun aktor politik besar yang dipenjara. Tapi kalau misalkan ada yang berargumen, tapi kan denda ini penting untuk memberikan kebanggaan nasional dan trauma rakyat akan pulih dengan adanya uang yang sudah berhasil dibalikan dan uangnya nanti bisa dipakai untuk pembangunan. Mari kita bedah. Bahkan jika seluruh uang 11,42 triliun itu langsung disalurkan untuk membangun jalan atau puskesmas besok paginya, glorifikasi ini tetap harus disesali. Kenapa? Karena kerusakan akibat mafia sumber daya alam mempunyai karakteristik yang irreversible. Tidak dapat diubah kembali dengan apapun bentuknya, bahkan dengan uang. Kerusakan ekosistem yang dihasilkan berjuta-juta hektar, jutaan hektar, hilangnya mata air masyarakat adat dan konflik agraria berdarah tidak bisa disembuhkan seketika hanya karena negara mencetak rekor PNBP. Mengglorifikasi uang tersebut seolah negara menganggap penderitaan ekologis rakyat telah lunas terbayar oleh administrasi pengembalian uang yang sudah kita tonton bersama-sama. Dan lebih buruk lagi, ketika publik akhirnya sudah puas dan bertepuk tangan, atau bisa kita sebut sebagai euforia massal, political pressure, tekanan politiknya untuk menuntut perbaikan undang-undang perizinan yang bolong akan hilang, menjadi hilang. Dan publik akan menganggap pemerintah sudah selesai bekerja, padahal pabrik kejahatannya sama sekali belum ditutup. Jadi ketika kita mengglorifikasi tentang pengembalian uang tersebut, itu bisa kita sebut sebagai hanyalah ilusi keadilan yang dibeli dengan uang denda. Dan menurut saya, standar keadilan sejati harus diukur dari pembersihan sistemik, bukan dari seberapa tebal oligarki sanggup menembus dosanya. Karena glorifikasi ini akan menidurkan nalar kritis bangsa. Dan perlu kita sesali apa yang terjadi sekarang. Masyarakat, rakyat, semua netizen mengglorifikasi bahwa pemerintah sudah selesai bekerja, pemerintah sudah tuntas bekerja, dan pada akhirnya kita akan menidurkan nalar kritis bangsa. Dan kalau kita terpukau dengan angka-angka, banyak pihak yang mencoba memukau kita dengan angka-angka yang disebutkan bahwa uang 11,42 triliun ini bisa untuk membangun sekolah, bisa untuk membangun rumah sakit, bisa untuk memulihkan APBN kita. Kalau kita mendengar narasi ini sangat mulia dan terdengar mulia hanya ketika dia berada di permukaan. Tetapi yang tidak difahami adalah narasi ini menyimpan bahaya yang sangat mematikan bagi tata kelola negara kita. Jadi ada cacat logika di sini kalau misalkan bilang uang ini harus bisa dibangun sekolah dan sebagainya. Ketika
mereka mengklaim bahwa denda sebesar ini akan membuat oligarki ketakutan dan tidak mengulangi perbuatannya. Ketika kita uji kualitas logika ini, bagi satu korporasi yang mencetak laba puluhan triliun setiap tahun dari mengeksploitasi jutaan hektar hutan tanpa izin, denda 11 triliun yang dibayar sekali dalam 10 tahun bukanlah hukuman mati. Mungkin mereka bisa aja anggap itu sebagai diskon pajak yang tertunda. Shock terapi yang sesungguhnya di mata korporasi adalah apa? Shock terapi sesungguhnya. Jadi jangan kita gunakan mitos shock terapi, tapi kita harus benar-benar real shock terapi. Apa yang ditakutkan dari mata korporasi adalah pencabutan izin usaha secara permanen dan pemenjaraan direksi. Selama negara hanya meminta uang dan membiarkan mereka tetap beroperasi, tidak akan ada efek jera. Negara hanya bertindak sebagai preman yang menagih uang keamanan dan tidak bertindak sebagai penegak hukum. Bahkan jika uang ini 100% masuk ke APBN tanpa dikorupsi sepeser pun, ini akan menciptakan insentif yang menyesatkan. Jika negara mulai bergantung pada uang denda kejahatan sumber daya alam untuk membiayai infrastrukturnya, negara secara alam bawah sadar akan memelihara kejahatan tersebut. Supaya apa? Supaya dendanya bisa terus ditagih di masa depan. Apa yang terjadi? Akan terjadi ketergantungan. Bagaimana yang terjadi ketika kita punya ketergantungan? Ketergantungan ini akan membuat penertiban hukum berubah menjadi mesin pencari cuan bagi birokrasi. Birokrasi tidak lagi menjadi alat untuk menyelamatkan alam. Birokrasi hanyalah mesin pencari uang. Perubahan undang-undang yang pro lingkungan tidak pernah lahir dari kebaikan hati politisi. Perubahan undang-undang yang pro lingkungan lahir dari tekanan publik dan kemarahan massal. Logikanya gimana? Logikanya tekanan publik dan kemarahan massal ini tidak boleh dihilangkan. Ketika pemerintah dan media secara masif mengglorifikasi penyerahan aset ini, terciptalah euforia palsu yang sering tadi saya sebutkan. Publik di rumah yang melihat tumpukan uang di TV akan merasa karena jumlah uangnya banyak, bahkan tingginya lebih tinggi daripada Presiden Prabowo, wah, pemerintah kita sudah bekerja keras. Masalah mafia tanah artinya sudah selesai, sudah finish, sudah final. Akibatnya, tekanan publik akan menguap. Organisasi sipil dan mahasiswa kehilangan momentum untuk menuntut hal yang jauh lebih penting. Apa? Revisi Undang-Undang Kehutanan dan UU Minerba yang selama ini penuh celah. Apa sih fungsi glorifikasi ini sebenarnya? Glorifikasi ini berfungsi sebagai obat penenang, sebagai anestesi bagi rakyat. Ketika rakyat tertidur karena puas melihat angka triliunan, para mafia sumber daya alam dan politisi-politisi busuk di belakang, mereka dapat kembali menyusun strategi perizinan baru sehingga mereka tidak akan diawasi tanpa diawasi. Jadi, glorifikasi pada angka nominal mengerdilkan nyawa dan ruang hidup manusia. Di balik uang 11,42 triliun tersebut, ada hutan adat yang digusur, sumber air yang diracuni merkuri, dan konflik agraria yang memakan korban jiwa dari pihak petani. Sekali lagi, kerusakan ekologis itu bersifat irreversibel. Tidak bisa kembali, tidak dapat dikembalikan. Anda tidak bisa menyiram uang 1 triliun ke tanah gambut yang sudah terbakar dan berharap pohon meranti raksasa tumbuh keesokan harinya. Gak bisa. Ketika negara merayakan, ketika negara mengglorifikasi penyitaan aset ini sebagai kemenangan utama, negara secara tidak langsung menghapus eksistensi korban. Negara mengirimkan pesan bahwa tangisan masyarakat adat yang kehilangan tanah leluhurnya telah dibayar lunas dengan uang yang masuk ke kas negara di Jakarta. Dan kalau negara bertindak seperti ini, negara melakukan pengkhianatan terbesar terhadap keadilan restoratif justice. Masyarakat lokal yang menderita akibat limbah tambang
tidak mendapatkan sepeser pun dari uang yang difoto di gedung kejaksaan tersebut. Pada dasarnya, yang terjadi adalah benturan antara ilusi penyelesaian masalah versus penyelesaian masalah yang sesungguhnya. Masyarakat, negara, pemerintah terjebak dalam angka-angka fantastis di layar kaca. Sementara saya berada di sini untuk memastikan bahwa keadilan lingkungan dan akuntabilitas struktural tidak bisa dibeli dengan harga sepeser pun, berapapun, sebanyak apapun. Dan apa yang terjadi dan kalau kita ingin membuktikan mengapa secara logika dan dampak apa yang saya sampaikan ini lebih utama, lebih urgent, dan apa yang terjadi saat ini akan hancur berantakan, bahwa ketika mereka mengulang argumentasi denda belasan triliun ini akan membuat oligarki ketakutan dan kapok, let's us menelanjangi kecacatan logika ini. Karena mereka ini berasumsi bahwa 11 triliun ini adalah pukulan yang mematikan bagi korporasi. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa bagi kartel sawit dan tambang yang mengeruk keuntungan ribuan triliun tanpa izin selama belasan tahun, angka 11,42 triliun itu hanyalah angka seujung kuku. Dan yang mengglorifikasi, yang menganggap bahwa ini tuh sudah menjadi satu kemenangan, tidak punya mekanisme untuk membuktikan bagaimana denda administratif ini lebih menakutkan daripada pencabutan izin dan pemenjaraan. Ayo buktikan bahwa kalau uangnya dikembalikan, korporasi akan merasa takut. Buktikan. Bandingkan dengan pencabutan izin dan pemenjaraan. Dan apa yang telah kami sampaikan, bahwa glorifikasi denda ini justru mensahkan komodifikasi kejahatan. Apa pesan yang ditangkap oleh oligarki? Pesan yang ditangkap oleh oligarki itu ketika kita melaksanakan ini, karena yang terjadi sekarang kita mengabaikan moral hazard, mereka tidak akan berpikir bahwa kita harus berhenti merusak hutan. Tidak. Pesan yang ditangkap oleh oligarki adalah, mari kita sisihkan anggaran untuk membayar denda jika sewaktu-waktu nanti kita ketahuan dan pemerintah menagih. Jadi sama sekali tidak ada tidak ada ukuran tentang bahaya moral hazard ini. Yang terjadi sekarang, kita mengabaikan moral hazard ini. Dan di titik ini saya membuktikan bahwa alih-alih memberikan efek jera, glorifikasi ini justru akan menormalisasi perusahaan alam dengan label harga yang bisa dibayar oleh konglomerat. Atau ada yang bilang lagi, mereka terkadang memainkan sentimen moral dengan berkata bahwa uang ini sangat dibutuhkan negara. Sehingga ketika ada yang tidak setuju, ketika saya tidak setuju adanya perayaan, maka kita dianggap sebagai orang yang menghalangi pembangunan. Bahkan jika kita mengaminkan bahwa uang tersebut bermanfaat untuk APBN, justru mereka lah yang gagal melihat dampak sistemik jangka panjangnya seperti apa. Bahaya terbesar dari glorifikasi ini adalah glorifikasi akan bertindak sebagai anestesi bagi kemarahan publik, penenang bagi kemarahan publik. Ketika masyarakat bertepuk tangan melihat uang tersebut, tuntutan merevisi celah dalam undang-undang kehutanan dan undang-undang minerba akan mati. Dan jika negara mulai bergantung pada uang hasil kejahatan sumber daya alam untuk APBN, bukankah negara akan cenderung memelihara kejahatan tersebut? Ini tidak bisa dibantah bahwa glorifikasi ini berpotensi mengubah pemerintah dari seorang penegak keadilan menjadi apa? Menjadi seorang debt collector. Tidak lebih daripada debt collector. Ya mungkin bedanya kalau debt collector yang di bawah itu debt collector biasa, tapi kalau pemerintah itu debt collector elit. Sehingga ketika kita menimbang apa yang paling baik, kalau
kita merayakan satu transaksi administratif sambil membiarkan akar penyakitnya tetap hidup, mungkin publik akan merasa puas. Akan tetapi, hutan adat akan terus digusur, dan aktor politik yang korup tetap bebas merancang perizinan fiktif berikutnya. Sementara, ketika kita lebih menyasar pada akar permasalahan, ketika kita menolak untuk dibuai oleh ilusi kemenangan, kita menegaskan bahwa keberhasilan sejati diukur dari keberanian negara untuk memenjarakan aktor intelektual, menutup celah hukum secara permanen, dan mengembalikan ruang hidup masyarakat adat. Bahwa yang harus dipastikan oleh kita adalah momentum reformasi tidak dibajak oleh euforia sesaat. Karena uang 11 triliun tidak akan pernah bisa membeli kembali mata air yang telah diracuni atau ekosistem yang telah dihancurkan. Oleh karena itu, glorifikasi adalah satu kemunduran, bukan satu kemenangan. Dan ini yang harus kita pahami, jangan sampai kita diputar balikan, jangan sampai kita terbuai oleh euforia sesaat. Terima kasih, saya Raino Farahaniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.